إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah pada malam ini sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah-langkah kita ke tempat ini, yang satu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang satunya lagi menghapus dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah yaitu antalidal amatu rabbataha. Budak melahirkan tuannya. Para ulama memiliki dua tafsiran tentang hal ini. Antalidal amatu rabbataha, yaitu budak melahirkan tuannya. Maksudnya adalah di akhir zaman nanti laki-laki banyak memiliki selir, ya, sehingga ia menggauli selirnya dan melahirkan anak. Anak ini merdeka, ibunya tetap jadi budak. Makna yang kedua, di akhir zaman akan banyak orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga dia bermuamalah dengan ibunya seolah-olah ibunya itu adalah budaknya. Diperintah ibunya seenaknya saja, seperti dia sebagai budaknya. Ini yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat yang kedua
antara al-hufat al-urat al-'alat ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat al-hufat, yaitu orang-orang yang tidak memakai sandal, al-'urah, orang-orang yang tidak berpakaian, al-'alah, yaitu orang-orang miskin, ri'a asy-sya', pengembala kambing. Kata Syekh, yakni al-badiyah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang badui. Hadhihi sifatul badiyah, yang disebutkan di sini adalah sifat-sifatnya orang-orang badui. Orang badui yang tinggal di padang pasir. Hufatun aqdamuhum, kaki mereka tidak menggunakan alas kaki. Uratun ajsamuhum, badan mereka telanjang. Bima'na annahum yalbasuna thiyaban takunu mutawadhi'atan aw thiyaban la tasturu jami'a abdanihim bisababil faqr. Maksudnya di sini adalah mereka memakai pakaian-pakaian yang sangat-sangat sederhana, atau pakaian yang tidak menutup seluruh badan mereka karena kefakiran. Aw adamil inayati bil malabis, atau mereka ini adalah orang yang tidak begitu perhatian terhadap pakaian. Dan memang kita lihat orang-orang badui, ya namanya juga orang badui, dia berpindah dari tempat ke tempat. Mereka tidak begitu menghiraukan pakaiannya, sobek, kotor. Di mana dia ngantuk, di sana dia tidur di padang pasir. Kama huwa zahirun 'alal a'rab, dan hal ini sangat nampak bagi orang al-a'rab. Al-a'rab, orang yang tinggal di padang pasir, orang badui. Laisa ma'nahu at-ta'arri, bukan berarti mereka telanjang, tidak berpakaian seperti bule-bule, tidak. Tapi maksudnya adalah pakaian mereka sangat sederhana, atau mereka tidak perhatian terhadap pakaian mereka. Walakin ma'nahu annahum la yalbasuna thiyaban jamilah. Dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa orang-orang badui itu mereka tidak memakai pakaian-pakaian yang bagus, yang indah. Karena berhari-hari mereka bersama kambing-kambing mereka atau onta-onta mereka. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Orang yang seperti ini kapan dia akan memperhatikan pakaiannya? Ya. Yang dia tahu hanya ontanya atau kambingnya saja. Wa thiyaban fakhirah, dan mereka ini adalah orang-orang yang jauh dari pakaian-pakaian yang mahal. Innama yalbasuna thiyaban mutabaddilah, yang mereka pakai adalah pakaian-pakaian yang sangat sederhana. Aw thiyaban qasirah, atau yang pendek. Aw ala ghairi thiyab al-ma'rufati allati tujammilu al-insan, atau bukan pakaian-pakaian yang digunakan oleh sebagian orang di zaman sekarang untuk berhias agar dia tampil indah. Jadi pakaian-pakaian mereka adalah sangat-sangat sederhana. Wa qawluhu ri'a asy-sya', dan sabda Nabi ri'a asy-sya', kata Syekh, hadza amaluhum, ini profesi mereka. Annahum ri'a yar'auna asy-syata wal ibil. Mereka ini adalah orang-orang yang memelihara kambing atau onta. Jadi ikhwani fi din azakumullah, mereka sangat-sangat pintar dan tahu
sifat-sifat ontanya. Orang Arab punya dia ilmu yang sangat unik, tidak dimiliki oleh bangsa yang lainnya. Ada iyafah. Dia mengetahui jejak, dia bisa membaca jejak kaki. Ini onta betina atau onta jantan. Ini dia bunting, ini dia lapar, ini dia sakit, dia tahu dari kakinya. Di kota Mekah biasanya setiap tahun datang orang yang aif. Aif itu yang bisa membaca kaki itu, telapak kaki. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, datang ini secara kebetulan datang aif ini, kota Mekah. Dibawalah Rasulullah SAW oleh Abdul Muttalib untuk dilihat kakinya anak ini, dibaca kakinya. Maka setelah diteliti, kata Aif ini, demi Allah, aku tidak pernah melihat kaki yang mirip dengan yang di makam ini seperti kaki anak ini. Makam ini maksudnya apa? Makam Ibrahim. Ya, tidak pernah aku melihat telapak kaki yang mirip dengan yang di makam itu seperti kakinya anak ini. Maksudnya ini adalah ikhwani fi din azakumullah, ini ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kita lanjutkan. Jadi yang mereka tahu hanyalah kambing dan onta mereka saja. Wa hadhihi tabi'atul badiyah ya'ishuna ala tarbiyatil mawashi. Hadhihi tijaratuhum wa ma'ishatuhum. Ini kehidupan orang-orang Badui. Mereka hidup dengan mengembala kambing atau mengembala onta, dan ini perdagangan mereka. Jadi mereka memerah susunya kemudian dibuat jadi keju, lalu mereka jual. Ya, kulitnya dijadikan tas, dijadikan sandal atau yang lain-lainnya. Kemudian mereka jual. Wa ya'ishuna fil barari. Dan mereka tinggal di padang pasir. Wa fi akhir zaman yatahaddarun. Namun di akhir zaman nanti mereka akan menjadi orang-orang yang modern. Ya, sangat-sangat modern. Ya. Kalau kita lihat orang-orang Badui sekarang bukan lagi pakai onta, pakai apa namanya? Mobil-mobil yang mereka yang mahal-mahal ini, Range Rover atau apa namanya itu. Ya. Tidak lagi mereka pakai onta. Wa yaskununa al-hadirah wa yabnun. Dan sekarang mereka tinggal di kota-kota dan membangun bangunan yang megah, yang mewah. Rumah-rumah mereka adalah rumah-rumah yang mewah. Ya, sebagaimana kita lihat sekarang di pelosok-pelosok, masya Allah, ya rumah bagus-bagus di pelosok-pelosok. Wa kanu bil awwal yaskununa fil khiyam. Kalau dulu mereka tinggal di rumah-rumah kulit, di kemah-kemah. Wa fi buyuti syar. Wa fi akhir zaman yatatawaluna fil mabani. Namun nanti di akhir zaman mereka akan membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Tidak lagi mereka menjadi orang Badui, tapi menjadi orang apa? Orang hadari. Orang kota. Ya. Jadi kalau kita cari orang Badui yang seperti ini yang disebutkan oleh Nabi ini mungkin sudah tidak ada. Namun masih banyak orang-orang apa? Orang-orang Arab itu yang tidak suka dengan mall atau rekreasi kemana-mana. Mereka sukanya apa? Pergi ke padang pasir, duduk di padang pasir, ya, karena udaranya segar sekali di situ. Ya. Kemudian yabnuna wa yatafakharuna fil mabani. Mereka membangun bangunan yang megah dan mereka berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan itu. Wa rubbama yabni at-tawabiq al-katsirah al-'aliyah
wa yunammiqaha wa yunammiquha wa yuzayyinuha wa yuhassinuha. Atau bisa jadi mereka akan membangun bangunan yang bertingkat-tingkat, lalu diperindah dan diperhias sebagaimana kita lihat sekarang ini. Namun tentunya ya ikhwan, ini bukan sesuatu yang tercela. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila engkau melihat tanda-tanda yang seperti ini, maka itu berarti kiamat itu sudah dekat. Ya, pasar berdekatan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat, tapi tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Ya, yang besar nanti apabila Dajjal itu muncul, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian turunnya Isa, ini tanda-tanda hari kiamat yang besar. Nah, yang kecil ini yang sedang terjadi sekarang ini. Pasar nyambung pasar ini. Bahkan sekarang pasar itu di rumah kita ya ikhwah. Mau beli pelcing tinggal tik 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 datang pelcing. Mau beli tahu tinggal datang tahunya. Semua pasar di mana-mana jadinya. Ya. Ini bukan hal yang tercela, tapi ini sekedar menandakan bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, semakin kita ke depan sana, semakin Semakin rusak, semakin jelek keadaan kita. Ya. Semakin senang kita dengan dunia, semakin lupa kita pada akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidak ada satu masa melainkan yang berikutnya lebih jelek sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin itu lebih baik daripada sekarang. Hari ini lebih baik daripada besok. Kemudian wa huwa kana fil asli yaskunu fi baiti sya'rin aw khaymatin aw ma ashbaha dhalika fatahawwala haluhum. Dulu di kemah, sekarang mereka sudah berubah. Hadza min alamatis sa'ah. Ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yatatawaluna fil bunyan kama huwa waqi'ul an. Mereka telah bangunan-bangunan mereka tinggi sebagaimana yang kita lihat sekarang. Ini membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Tidak mungkin dia salah apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahlal badiyah sakanul mudun wa saru yatabahawna fil mabani. Yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Ya, sekarang kita melihat orang-orang Badui, mereka tinggal di kota-kota dan membanggakan bangunan-bangunan mereka yang tinggi. Wa kullu wahidin yuridu an yakuna ahsana minal akhar fi binayati. Dan masing-masing mereka itu ya ingin lebih bagus daripada yang lainnya. Bangunannya lebih bagus daripada yang lainnya. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini juga membenarkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi mengatakan, "Ma akhsha 'alaikumul faqr." Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap kalian. Ya, karena orang yang fakir apabila dia hari ini tidak mendapatkan apa-apa, dia mengatakan, "Ya Allah." Kalau dia kelaparan, dia mengatakan, "Ya Allah, saya lapar." Kalau dia kehausan, dia mengatakan, "Ya Allah, saya haus." Ya, kalau dia sakit, dia mengatakan, "Ya Allah, bagaimana saya beli obat?" Dia selalu ingat kepada Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, "Walakin akhsha an tuftaha lakumud dunya." Yang aku khawatirkan adalah Allah membukakan kepada kalian dunia ini. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita dunia. Dulu, ayo ikhwah, kalau ada orang naik motor lewat di depan rumah, semua orang buka jendela, siapa itu? Siapa itu? Ya, karena jarang ada orang yang punya motor dulu. Ya, kalau ada orang punya motor, masya Allah, semua orang melihat. Ya. Namun sekarang orang pakai
BMW nggak ada yang menghiraukannya. Ya, sudah biasa. Dia pakai mobil paling mahal pun nggak ada yang menghiraukannya. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kepada kita dunia ini. Jangan dikira itu adalah baik. Ya, lihat berikutnya apa kata Rasulullah SAW. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian bersaing dalam masalah dunia ini. Tidak mau kalah dalam masalah dunia ini. Ya. Lalu dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Ya. Tidak khawani fi din azakumullah. Makanya kata para ulama, barang siapa yang menyaingimu dalam masalah dunia, saingilah dia dalam masalah akhirat. Jika dia mengatakan alhamdulillah saya punya mobil yang luar biasa, BMW, antum mengatakan alhamdulillah kemarin saya sudah khatam Al-Quran. Ya. Kalau dia mengatakan alhamdulillah sekarang saya sudah punya tanah 10 hektar, antum mengatakan alhamdulillah saya setiap malam salat malam. Ya. Karena tanahnya 10 hektar itu secuil pun dia tidak akan bawa. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, Umar Az-Zahid ini dia mengatakan, ibtulina bid-dharra fasabarna. Allah menguji kita dengan kesulitan-kesulitan, kita sabar. Tapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan-kesenangan, kita tidak sabar. Ya. Nasallallahu salaman afiyah. Sehingga kita lihat sekarang orang-orang apabila dia rugi 1 juta, 2 juta, susahnya luar biasa. Ya. Sampai dibawa ke UGD, kemudian oksigen dan yang lain-lainnya. Kenapa? Rugi 1 juta. Tapi ketika dia kehilangan salat berjamaah, santai-santai saja. Ketika dia enggak salat malam, tenang-tenang aja. Nasallallahu salaman afiyah. Ini kondisi kita sekarang ayo ikhwah. Ya, dunia itu sudah bercokol di hati kita, sudah menjadi berhala dalam hati kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian jadi masing-masing ingin bangunannya lebih bagus daripada yang lainnya. Wa madhariha wa irtifa'iha, dari segi keindahan dan tingginya. Dilihat temannya rumahnya 3 tingkat, dia mau 4 tingkat. Saya ingin lagi 5 tingkat dan seterusnya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya. Jadi kata para ulama salaf, manusia itu seandainya tidak ada kejelekannya kecuali yang 2 ini, maka sudah cukup dia menjadi orang yang jelek. Apa itu? Ketika dia dapat melaksanakan ketaatan, dia tidak gembira. Biasa-biasa saja. Dia datang ke masjid, salat berjamaah, biasa-biasa saja. Dia baca Quran, biasa-biasa saja. Tapi kalau dia dapat keuntungan 1 juta, 2 juta, senang dia. Ceria mukanya. Ya. Yang kedua, ya, kalau dia kehilangan dunia 1 juta, 2 juta, susahnya luar biasa. Tapi kalau dia tidak salat berjamaah, enggak susah dia. Kalau dia tidak sempat salat malam, tidak susah dia. Ya, tapi rugi 1 juta, 2 juta, susahnya luar biasa. Kalau tidak ada kejelekannya manusia kecuali yang 2 ini, sudah cukup untuk kita katakan dia adalah orang yang jelek. Lalu bagaimana kalau terkumpul padanya kejelekan-kejelekan yang lainnya? Ya. Jadi, kemudian fahadha min alamat wa min mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara an syai'in waqa'a kama akhbara alaihi salatu wasallam. Ini merupakan mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengabarkan kepada kita sesuatu dan apa yang dikabarkan itu terjadi sesuai dengan yang dikabarkan kepada kita. Ya, dan kenyataan ini kita lihat sekarang ayo lihat. Ya, di mana-mana di negara Arab, kemudian kita lihat juga di sini, di Indonesia, di Lombok, ya, di pelosok-pelosok, masya Allah rumah bertingkat-tingkat, bagus rumahnya, ya,
punya mobil, punya motor dan yang lain-lainnya. Kemudian thumman talaq. Kelanjutan hadis ini. Thumman talaqa. Ay qama as-sa'il wa kharaj. Maksudnya di sini orang yang bertanya itu. Yang bertanya, "Ya Muhammad, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan?" Kemudian beritahu aku kapan hari kiamat itu tiba. Nabi Muhammad mengatakan saya tidak tahu. Yang ditanya tidak tahu. Lalu dia tanya tentang apa tanda-tandanya. Nah, orang yang bertanya ini ya bangun kemudian dia pergi. Yang bertanya ini. Fa kharaja ba'du sahabati fi atharih falam yajiduhu. Sahabat-sahabat mengejar orang ini, mencarinya, namun mereka tidak menemukannya. Ya, kalau orang sekarang wah ini wali sudah ini. Ya, langsung wali, cepat sekali memutuskan orang wali. Kemudian li'annahu kana bainahum wa yas'al wa yatakallam wa fi lahzatin ikhtafa anhum. Karena tadinya dia di tengah-tengah mereka, dia bertanya, dia bicara, kemudian dalam sekejap dia hilang. Ya, kalau ini yakin kita ini Jibril. Tapi kalau ada orang lain, mungkin ini adalah apa syaitan ingin menggoda kita. Qal atadruna manis sa'il? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian tahu siapa yang bertanya tadi? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tidak tahu kami siapa yang bertanya itu ya Rasulullah. Qal innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Diajarkan kepada Jibril, datang mengajarkan kepada kita agama yang benar ini. Subhanallah. Luar biasa agama Islam ini ya ikhwan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya. Ya. Apa Islam itu? Al-Imam Al-Barbahari mengatakan al-Islamu huwa sunnah. Was sunnatu hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan-buatan manusia yang ngarang-ngarang, ya. Was sunnatu hiya al-Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Berarti bid'ah itu bukan dari Islam karena dibuat-buat oleh manusia. Hadza fi dalilun ala anna al-malak la ya'tuna fi suratihi al-malakiyah. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu mereka tidak datang dalam bentuknya yang asli. Ya, lianna an-nas la yutiquna ru'yatahu ala suratihi al-malakiyah. Karena manusia tidak tahan melihat malaikat itu dalam bentuk aslinya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ketika melihat malaikat duduk antara langit dan bumi. Ya, tertutup ufuk ini dengan sayapnya. Bagaimana kita tahan melihat makhluk Allah yang seperti itu? Ya. Kita masuk ke jeding saja ada kucing yang berwarna hitam, langsung kita nyerutat, loncat, kaget. Ya. Kemudian wa innama ya'ti fi surati insan. Malaikat itu datang dalam bentuk manusia hatta la yanfuran nasu minhu, supaya orang tidak lari. Ya. Kalau orang-orang musyrikin dahulu mengatakan apa? Masa ini adalah utusan Allah? Kalau Allah ingin mau mengutus utusannya, pasti utusan itu apa? Dari kalangan apa? Dari kalangan malaikat. Walau syaa rabbuna la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin.
Kalau Allah ingin mengutus pasti utusan itu dari kalangan malaikat. Ya. Kata mereka. Kalau malaikat yang datang kan semuanya palang mereka ini. Ya, enggak ada manusia bisa tahan melihat bentuknya malaikat itu yang asli. Wa ghaliban ma ya'ti Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin wa 'indahu ashabu. Dan sering Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia dan di tengah-tengah sahabat-sahabatnya. Kasairi sa'ilina wat tullab la yatamayyazu anhum. Sama seperti orang-orang yang lain yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seperti tullabul ilm, la yatamayyazu anhum, tidak ada perbedaannya dengan mereka. Karena Jibril di sini datang bajunya putih, rambutnya rapi, bersih. Ya, seperti pakaian manusia-manusia yang ada dan seperti rambutnya manusia-manusia yang ada. Tidak berbeda. Li ajli alla yanfiru, supaya mereka tidak kabur, tidak takut. Ya. Wa fi hadha dalilun ala anna al-malaikah tatashakkalu bi ashkalin hasab al-maslahah. Ini juga menunjukkan bahwa malaikat itu bisa merubah-rubah dirinya, bisa merubah bentuk-bentuknya sesuai dengan kemaslahatannya. Wa qad a'tahumullahu al-qudrata ala dhalik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka kemampuan seperti itu. Ya. Mereka merubah dirinya. Li ajli maslahatil bashar, demi kemaslahatan manusia. Wan nasu la yarawna al malaikata illa 'inda al 'adzab wal 'iyadu billah. Dan manusia-manusia tidak akan melihat malaikat itu kecuali ketika mereka disiksa nanti oleh Allah. Wa kadzalika 'inda al maut. Demikian juga ketika kita meninggal dunia. Tadhharul malaikah wa yarahumul muhtadir. Malaikat itu akan nampak dan dilihat oleh orang-orang yang dalam sakaratul maut yang akan dicabut nyawanya. Tapi kita tentunya tidak bisa melihatnya. Alam kita berbeda dengan alam mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yarawnal malaikah." Pada hari mereka melihat malaikat itu dalam bentuk aslinya. La busyra yauma idzin. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kebaikan pada hari itu lil mujrimin, bagi pelaku-pelaku dosa. Amma qabla dhalik fannasu yarawnahum fi suwarin la takhtalifu an suwarin nas. Adapun sebelumnya maka dia dilihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Lakin limadha ja'a Jibril? Kenapa Jibril itu datang? Wa limadha jalas? Dan kenapa dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Atakum yu'allimukum dinakum." Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Fahuwa la yas'al yata'allam wa innama yas'al yu'allim. Jibril datang bertanya bukan untuk belajar tapi untuk mengajarkan. Fahadha fihi dalilun ala anna as-su'ala wal jawab min turuq at-ta'lim. Ini menunjukkan bahwa tanya jawab ini merupakan salah satu metode pendidikan. Sudah ada dari dulu, ayolah, bukan hal yang baru ini. Ya, sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Ya, jadi bukan cara baru ini. Bal min ablaghi turuq at-ta'lim an yakuna ala tariq as-su'al wal jawab. Bahkan metode pendidikan yang sangat bagus adalah yaitu dengan tanya jawab. Ya, yang belum tahu mendengar jawabannya akhirnya tahu jadinya. Wa hiya tariqatun tarbawiyatun jayyidatun ma'rufah. Ya, ini metode yang sudah terkenal dan metode yang baik. Qauluhu yu'allimukum dinukum, dia mengajarkan kepada kalian agama kalian, fihi dalilun ala anna ad-din yu'khadh bit-ta'allum. Ini menunjukkan bahwa agama itu diterima dengan belajar. Bukan seperti orang-orang yang mengatakan dia wali. Ya, padahal alif bengkok dia tidak tahu tapi jadi wali. Bagaimana jadi wali? Datang ini kepadanya kemudian jadi wali dia. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Datang kepadanya apa istilahnya? Wahyu atau apa kata mereka itu?
Ya, kemudian dia jadi wali yang luar biasa besarnya, bisa terbang ke sana kemari. La ilaha illallah, saya pun terbang dia. Wali jadinya juga itu. Kemudian la yu'khadh min al-'adat wat taqalid wal bid'ah wal muhdatsat. Agama itu tidak diambil dari adat istiadat, tidak diambil dari bid'ah atau perkara-perkara baru, tapi diambil dengan cara menuntut ilmu. Ya, ilmu yang dituntut juga harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wa fihi dalilun ala anna ad-din yatakawwanu min 3 maratib. Ini juga menunjukkan bahwa agama itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah Islam, dan yang kedua adalah iman wa arkanuhu. Kemudian yang ketiga adalah wahya a'laha al-ihsan. Dan ihsan ini satu rukun, rukunnya satu, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita sedikit ayo ikhwah biar dah habis sudah malam ini. Ya, antum sabar sedikit. وفي هذا الحث على تعلم الدين. Ini adalah anjuran bagi kita untuk mempelajari agama. Ya, jangan sampai ayo ikhwah kita meninggal dunia sementara ada hal-hal yang wajib yang kita pelajari belum kita pelajari. Imma tentang akidah, atau tentang ibadah, atau tentang akhlak. Ya, belajar. Karena kalau kita sudah belajar namun kita tidak mengerti, tidak faham, ada alasan kita nanti di hadapan Allah. Ya Allah, sudah saya belajar namun saya enggak faham. Tapi kalau kita tidak belajar, apa alasan kita? Seandainya dia salah caranya berwudu, atau salah caranya berakidah, salah caranya beribadah, sementara dia tidak belajar, apa alasannya nanti kalau dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa salah kamu salat?" Apa alasannya nanti? "Oh ya Allah, saya sibuk di toko." Enggak diterima itu alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar. Ya. Kemudian wa anna al-muslim yajib alaihi an yata'allama dinahu. La yaktafi. Jangan dia mencukupi diri dengan mengatakan ana muslim. Saya seorang muslim. La budda an yata'allam ma huwa al-islam. Harus dia tahu apa itu Islam. Ya. Banyak di antara kita salatnya luar biasa. Enggak pernah dia telat salat. Ya, selalu berada di saf yang pertama. Semangatnya salat luar biasa. Tapi tanya dia apa arti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard? Enggak tahu dia. Apa arti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin? Padahal itu surah yang paling agung. Doa yang paling bagus Al-Fatihah itu. Enggak tahu dia artinya. Ya, banyak yang seperti ini ayo ikhwah. Ya, jadi tidak cukup mengatakan saya ini seorang muslim. Pelajari apa itu Islam. Kemudian min ajli an yuaddihi 'ala al-wajhil matlub. Agar dia melaksanakan syariat Islam itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ikhwan fillah azakumullah, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, berjuang menuntut ilmu, kami pasti akan tunjukkan kepadanya bagaimana cara mengamalkan ilmu itu. Ya, bagaimana cara yang benar mengamalkan ilmu itu. Pelajari salat. Ya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan tunjukkan kepadanya bagaimana salat yang benar itu. Kemudian fala yaktafi an yantasiba al-insanu ila al-Islam wa huwa la ya'rifu anhu syai'a. Tidak cukup seorang muslim mengatakan saya muslim sementara dia tidak tahu apa itu Islam. Walau su'ila 'anil Islam, seandainya ditanya apa itu Islam, laqala ana muslim walakin la adri ma huwa al-Islam. Dia pasti mengatakan saya muslim sampai saya tidak tahu apa itu Islam. Kan ini aib ya ikhwah. Muslim sudah sekian puluh tahun dia muslim namun dia tidak tahu apa itu Islam. Hadhihi mushkilah. Ini mushkilah kita di zaman sekarang ini. Islam KTP katanya. Tapi apa itu Islam? Saya tidak tahu. Ya. Faqad yaqa'u fi syai'in yukhalifu al-Islam wa huwa la yadri. Terkadang atau bisa jadi dia melakukan sesuatu yang membatalkan Islamnya namun dia tidak tahu kalau Islamnya sudah batal. Kenapa? Karena dia tidak pelajari apa itu Islam dan dia tidak mempelajari apa itu yang membatalkan Islam.
Islam bisa sah bisa batal, sebagaimana wudhu bisa sah bisa batal. Ya. Kemudian aw yatruku syai'an yukhillu bil Islam wa huwa la yadri, atau bisa jadi dia meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan Islam. Kalau yang tadi dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan Islamnya, ya, di sini bisa jadi dia meninggalkan sesuatu yang apabila ditinggalkan Islamnya akan batal, tapi dia tidak tahu. Ya, dan ini juga membutuhkan kita ya ikhwan untuk senantiasa berdakwah. Banyak keluarga-keluarga kita yang belum tahu apa itu Islam. Bahkan banyak di antara keluarga-keluarga kita, teman-teman kita yang masih melakukan hal-hal apa yang dapat merusak Islamnya, namun mereka tidak tahu kalau itu merusak Islam mereka. Aw yaf'alu syai'an yatanafa ma'al Islam wa huwa la yadri. Atau dia melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan Islam namun dia tidak tahu. Li'annahu lam yata'allamil Islam. Karena dia tidak pernah mempelajari Islam. Ya, orang sekarang bukan hanya tidak mempelajari Islam namun justru Islam dimusuhi. Kalau kita jelaskan Islam itu begini, ini begini, dia menolak. Islam diperangi. Jilbab ini sudah enggak cocok, ini enggak cocok. Yang cocok itu adalah telanjang. Ya. Adat istiadat orang kafir itu yang cocok. Adapun yang datangnya dari Islam ini dianggap apa? Kolot, ini kuno katanya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Fahada kata Syekh fihi dalilun ala wujubi ta'allumid din. Ini menunjukkan bahwa wajib kita mempelajari agama bimaratibihi dengan tingkatan-tingkatannya itu, al-Islam, al-iman, al-ihsan. Lalu kata Syekh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Tamat sudah kitab ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dulu rawah orang kalau sudah tamat kitab ini. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم